Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Renungan firman Tuhan saat ini merupakan renungan gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan, mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Juni tahun 2024, yang terambil di dalam Kitab Perjanjian Baru Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Dengan tema bulanan, saksikan dan kabarkan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan tema mingguan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Namun sebelum itu, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu yang suci kudus. Kami boleh bersyukur kepadamu karena Tuhan yang menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh kuat, sehat, dan diberkati. Engkau Allah Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus merasa diberkati. Di saat ini kami akan membaca firman-Mu dan menjabarkan di dalam trilogi pembangunan jemaat. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami, menuntun sehingga perenungan pada saat ini hanya tuntunan dan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Perjanjian Baru Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Firman Tuhan diberi perikop, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa mendampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan
Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Yesus Kristus. Saat ini kita akan menjabarkan firman Tuhan di dalam trilogi pembangunan jemaat yang tema bulanan, saksikan dan kabarkan Injil baik atau tidak baik waktunya. Tema mingguan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Penjabaran trilogi pembangunan jemaat ini dari tanggal 23 sampai tanggal 29 Juni tahun 2024 di dalam pembacaan Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Alasan pemilihan tema, setiap manusia tidak sempurna dan tidak terlepas dari berbuat kesalahan. Namun demikian, manusia yang percaya memiliki kuasa Roh Kudus dikaruniai dengan sifat-sifat untuk memperbaiki kesalahan. Dalam relasi antara sesama, tak jarang kita menemukan perbedaan-perbedaan yang bisa berujung pada konflik, kerusakan dalam hubungan antara sesama. Jika dibiarkan akan melahirkan tembok-tembok pemisah. Hati yang sudah disakiti atau hati yang tersakiti karena ucapan dan tindakan melahirkan amarah dan dendam. Menyembuhkan luka-luka batin yang disebabkan oleh ketidakadilan hanya bisa dipulihkan jika hidup berserah pada Tuhan. Alkitab mengajarkan tentang bagaimana Tuhan Allah mengampuni manusia yang telah berdosa. Karya Tuhan Allah ini menjadi ajakan yang harus dijiwai oleh orang Kristen untuk mengasihi sesamanya. Di dalam kasih terkandung sifat memaafkan. Sifat pemaaf merupakan sifat yang mulia. Karena tidak semua manusia dapat berbesar hati dengan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mengasihi musuh adalah nilai tertinggi di dalam kehidupan, sehingga hanya orang yang berjiwa besarlah yang mampu melakukan itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka khotbah gereja kita minggu ini dituntun oleh tema kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Pembahasan teks Alkitab. Misi kehadiran Yesus Kristus adalah untuk memperkenalkan kerajaannya
kerajaan Allah menjadi kabar baik bagi mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Injil Lukas menunjukkan bagaimana kehadiran Yesus Kristus menjadi jawaban atas persoalan dan pergumulan umat manusia. Kasih Tuhan Allah telah memperbaiki sistem nilai yang dianut waktu itu. Orang-orang yang diabaikan dalam masyarakat karena dianggap miskin sekarang diperhatikan dan ditolong oleh Yesus Kristus. Perhatian itu nampak dalam ungkapan orang-orang miskin diberkati Allah, diundang masuk dalam kerajaan surgawi. Kisah tentang pengemis miskin bernama Lazarus yang diangkat ke surga oleh para malaikat. Dan para murid diperintahkan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dalam Injil Lukas, orang miskin dipahami bukan tidak memiliki uang atau harta. Namun miskin di sini memiliki arti yang luas, seperti orang-orang yang memiliki status sosial yang rendah dan yang dikucilkan di masyarakat. Dalam bagian ini Yesus Kristus memperkenalkan Tuhan Allah sebagai Bapa yang murah hati. Kemurahan hati Tuhan Allah nyata dengan Dia mengasihi bukan hanya kepada yang mengasihinya, namun kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat, kasih yang ditunjukkan Bapa inilah yang harus menjiwai cara hidup anak-anak Allah. Menjadi ciri dari seorang warga kerajaan Allah. Untuk menyatakan kasih Tuhan Allah kepada sesama ternyata bukanlah yang mudah. Karena dikatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mengasihi sesama yang berbuat baik kepada kita tentu mudah. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita tentulah sulit. Yesus Kristus menggunakan ungkapan gaya bahasa yang sungguh paradoksal bagi telinga dunia. Ada perintah kepada mereka yang mendengarkannya bahwa mereka harus mengasihi, berbuat baik, meminta berkat dan berdoa kepada mereka yang adalah musuh kita, yang membenci kita, yang mengutuk kita, dan yang mencaci kita. Perintah ini memang sangat berbeda dengan pengajaran dalam Taurat tentang mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dengan teks-teks perjanjian lama ini, maka nampaknya balas dendam diberi ruang. Namun dengan batasan hukumannya harus setimpal dengan kesalahannya. Tetapi sayangnya dalam prakteknya sering melampaui batas. Balas dendam telah menjadi ukuran untuk menegakkan keadilan. Manusia merindukan keadilan dan agar pelaku kejahatan mendapatkan balasan. Manusia ingin membalas apa yang dia anggap sebagai kegagalan keadilan sebelumnya. Ketika diperlakukan tidak adil atau tidak baik oleh orang lain,
Ada dua pilihan utama yang mungkin diambil sebagai tanggapan. Pertama adalah memaafkan, dan kedua, balas dendam. Yesus Kristus mengajarkan kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Tindakan kekerasan apapun terhadap murid Yesus Kristus haruslah dibalas dengan kebaikan. Yesus Kristus mengajarkan akan hal itu, dan ajaran itu ditegaskan dengan tidak membalas kejahatan kepada orang yang mengutuk, mencaci, dan menampar pipi kita. Para murid malah dianjurkan untuk berdoa, memohonkan berkat bagi mereka yang menyakitinya. Dan yang paling aneh adalah memberikan pipi kita yang lain ketika ada orang menampar kita, serta memberikan baju kita kepada orang yang mengambil jubah. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah cara yang diajarkan Yesus Kristus untuk memutus mata rantai dendam. Kebaikan kepada orang yang baik dikatakan sudah menjadi hal biasa. Namun kebaikan kepada yang tidak pantas menerimanya, itu baru tindakan yang luar biasa. Bapa di sorga melakukan itu juga untuk dunia, yaitu melalui kemurahan hatinya dengan mengampuni dosa umat manusia. Yesus Kristus hendak mengajarkan dari firman ini bahwa mereka yang hidup sebagai warga kerajaan Allah akan memiliki dua hal ini, yaitu pertama, sebagai warga kerajaan Allah tidak akan membalas dendam dengan kekerasan untuk setiap perbuatan jahat yang dialaminya. Kedua, sebagai warga kerajaan Allah tidak akan mengharapkan balasan untuk setiap perbuatan baik yang akan ia lakukan pada orang lain. Memperhatikan kemurahan hati kepada sesama manusia dapat saja dilupakan manusia, namun diperhatikan Bapa di sorga, sehingga bagi mereka yang hidup dalam kemurahan akan mendapatkan upah besar dan akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Makna dan implikasi firman. Pertama, kecenderungan sifat manusia ketika dianiaya adalah mempertahankan diri atau ingin membalas. Manusia menyimpan ingatan tentang pengalaman pahitnya, dan ketika ada kesempatan akan cenderung menanggapinya dengan cara yang sama. Balas dendam dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan keadilan kepada mereka yang pernah menyakiti atau melukai perasaan kita. Namun kepada para muridnya, Yesus Kristus hendak mengajarkan agar para pengikutnya tidak boleh mengambil dan masuk pada otoritas Tuhan Allah tanpa izin. Kedua, selalu ada godaan untuk merebut peran Tuhan Allah dalam menghukum mereka yang kita rasa patut dihukum. Oleh karena hati manusia telah dikuasai dosa,
sehingga pembalasan selalu dimotivasi oleh amarah. Dalam doa kita seringkali terselip kata kerinduan supaya Tuhan Allah mempercepat haknya untuk menghukum musuh-musuh kita. Atau jika Tuhan Allah dianggap terlalu lamban, maka terkadang manusia tergoda untuk mempercepat datangnya penghukuman itu dengan balas dendam. Ketiga, memang bagi sebagian kelompok menilai pengajaran Yesus Kristus ini kelihatan konyol, aneh dan bodoh. Sifat kasih yang Yesus Kristus ajarkan ini sering dinilai sebagai bentuk kelemahan yang sering dimanfaatkan orang. Seringkali orang memanfaatkan kebaikan kita yang suka memaafkan dan mengampuni kesalahan. Beberapa orang malah meremehkan, merendahkan, dan melecehkan kita. Karena kita baik, ada anggapan ndak apa-apa bekeng jahat pada dia. Sebab pasti dia cuma mau baba diam, ndak mau balas. Keempat, ajaran Kristus tentang mengampuni ini sering disalah mengerti banyak orang. Mereka beranggapan bahwa kekristenan mengajarkan mentalitas budak, mentalitas orang-orang yang melahirkan orang yang lemah, bodoh, aneh karena di saat diinjak-injak malah harus berbuat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan. Pengajaran Yesus Kristus melalui bacaan ini bukan hendak menjadikan orang Kristen berdiam diri saat diperlakukan tidak adil. Namun pesan yang hendak Yesus Kristus sampaikan adalah bahwa orang Kristen dipanggil untuk tidak menjadi pendendam, tidak menjadi pembenci, pengutuk, dan pencaci. Tapi sebaliknya orang Kristen dipanggil untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sifat anak Allah adalah murah hati yang dibuktikan dengan aktif untuk mengasihi, mendoakan mereka yang memusuhi dan membenci. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjabaran trilogi pembangunan jemaat melalui Marturia Gemim Bukit Kasih. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di sorga. Engkau boleh menuntun menyertai kami di dalam penjabaran trilogi pembangunan jemaat melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Engkau yang menyertai dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya semua karena anugerah dan kasih penyertaan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, seluruh keberadaan hidup dan penghidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan penuh pengasihan. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian, shalom, damai di hati.